Tapi pada akhirnya harus balik lagi ke properti. Kebetulan background saya banyak di perusahaan nasional ya. Salah satunya saya terakhir berkarir itu di grupnya Produser Bakri, tapi bukan di Awana, bukan di Aston, tapi saya di Bakri Telekom. Di situ saya menjabat sebagai, terakhir posisi saya sebagai GM. Kemudian saya keluar, saya balik ke Jogja, kemudian kamu mulai karir jadi properti. Nah, sampai sekarang akhirnya saya harus berkutat lagi di properti ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi di sini saya nggak akan memperkenalkan terlalu jauh. Yang akan saya perkenalkan adalah sebuah konsep di mana Bapak Ibu di sini saya membutuhkan interaksi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya lebih santai, saya boleh ya sambil jalan-jalan ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, saya yakin pasti semua teman-teman di sini kan pasti, saya panggil teman-teman aja ya. Semua teman-teman di sini kan pasti punya background developer ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang sekarang menjadi kendala teman-teman di developer ini supaya teman-teman ini bertemu saya nggak sia-sia. Jadi saya kepengennya teman-teman di sini bisa memberikan sebuah masukan ke kami dulu. Saya ingin dengar dulu dari teman-teman, kira-kira problem klasik yang terjadi di developer saat ini apa? Boleh dibantu Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak. Modal, oke. Mbak Ara atau siapa? Aku dibantu nulis. Saya nggak lupa ini ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan, kalau pakai kan kita itu lagi. Yang pertama modal, ada lagi Bapak Ibu. Marketnya problem. Oke, market. Ada lagi? Bapak boleh? Ya. Modal tadi ya? Ya. Oke, modal, market, ada lagi? Yang paling utama modal sama marketnya ya? Iya. Kenapa? Beberapa tempat mungkin perizinan. Perizinan, ya. Indonesia itu mempunyai sebuah slogan, kalau bisa dipermudah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan gitu. Birokrasinya Indonesia. Gak usah di tempat Anda ya. Di Jogja itu lebih parah lagi. Kalau di Jogja itu 4 kabupaten 1 kota itu peraturannya beda semua. Contoh yang namanya advice planning. Advice planning itu kalau di Odia saya minta pagi, sore jam 3 udah jadi, tidak bayar. Tapi begitu masuk ke Kabupaten Sleman 7 hari kena biaya 1.000-an. Tuh, perizinan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Selain modal, selain market, selain perizinan, ayo Pak, apa Pak? Bapak Ibu nggak pernah berpikir bahwa untuk developer itu sekarang kecil sekali. Betul nggak? Untungnya kecil Bapak? Enggak. Standar ya? Berapa persen Pak? 40-50 juta atau 40-50%? 40%. Oke, itu ya. Developer yang lain ada berapa keuntungannya rata-rata? Berapa Pak? Kalau menurut saya Pak, 40% itu sudah sangat luar biasa. Karena di developer di Jogja itu keuntungan rata-rata 20-30%.
itu kalau kita bilang proyeknya molor. Kalau proyeknya molor, yang terjadi adalah profitnya terus. Betul ya? Nah, ada nggak antisipasi untuk hal-hal seperti ini? Kesalahannya kita di mana sih? Kok sampai proyeknya bisa molor? Apa? Kembali ke modal. Oke. Ini sebenarnya, Pak, kalau saya kasih Bapak 1 miliar sekarang, Bapak bisa pastiin bahwa yang proyek Bapak nanti 3 tahun bisa jadi setahun. Yes. Berarti kalau saya kasih Bapak Ibu sekalian 100 miliar hari ini, apakah proyeknya energinya 3 tahun terus bisa jadi setahun? Selesai. Nggak bisa. Problem Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya salah satu faktor terbesarnya adalah karena kita itu hanya punya 2 skema penjualan. Skema pertama adalah cash keras. Skema kedua KPR. Ya, yuk kita bicara. Ketika Bapak Ibu jadi harus berfungsi dengan perbankan, menurut Bapak Ibu nyadar nggak sih bahwa kita ini jadi jomotnya perbankan? Betul ya? Saya kasih analogi, koreksi saya ketika salah ya. Pak, saya mau bikin perumahan. Ini saya punya modal aset senilai tanahnya katakanlah 10 miliar. Oke ya? Masuk ke perbankan. Ketika Bapak masuk ke perbankan, nanti itu masuk ke perbankan, berapa harga aset yang disetujui? Aset 10 miliar, Bapak ngajuin KYG atau KPL. Berapa? Berapa persen yang disetujui, Pak? 70%. Maksimal 70%. Kalau Bapak punya portofolio bagus. Kalau Bapak belum pernah, baru jadi developer baru, 50%. Oke? Anggap aja disetujui 60% rata-rata ya. Oke. Setuju ya teman-teman ya? Nah, ketika dengan Bapak masukin 60%, Bapak rugi nggak? Rugi. Kenapa? Karena hari ini saya terima duit 60% ya, itu pun di termin ya, tidak semuanya langsung turun kan? Betul nggak? Teknik kurang kan modalnya kan? Hari ini turun 3 miliar. Bapak bisa melakukan apa sih dengan 3 miliar di sebuah aset tanah Bapak senilai 10 miliar? Apa yang Bapak lakukan? Oh enggak, ini kan kita bicaranya tanah sudah jadi aset itu, kan sudah masuk ke bank, iya kan? Berarti kan bukan DP, asetnya milik Bapak Ibu sekalian. Ya, milik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah percaya 3 miliar, jadi apa Pak 3 miliar Pak? Bangun pasung. Oke, ada lagi? Rumah contoh, perizinan. Betul? Ketika Bapak Ibu lapse, ketika Bapak Ibu nggak bisa muterin duitnya, yang 7 miliar, yang sisanya, kaya nggak? Nggak kaya ya? Terus asetnya jadi milik siapa? Lumayan lah ya Pak ya. Duitnya Bapak, asetnya dijaminkan ke bank, dikasih duit sama dikasih pancingan sama bank, Bapak bikin pasong, pasos, perizinan, rumah contoh. Ketika Bapak gagal melakukan penjualan, disita sama bank. Terus asetnya Bapak yang 10 miliar hilang. Lah kok mau Pak? Kok mau? Oke, katakanlah tidak terjadi masalah. Jadi skenario selanjutnya adalah kita berjualan, ya. Ketika berjualan tadi Bapak bilang bahwa ini semua cicilannya pakai KPR. Begitu KPR, pembelinya dirugikan tidak sama Bapak? Dirugikan. Kenapa? Harus DP. Bank bikin promo, cicilan
DP 5%. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang lolos dengan DP 5%? Tidak ada, Pak. Nanti dengan segala macam alasan, sorry Pak, cicilannya di pembeli ini katakanlah Mbak Ara yang beli, Pak, Mbak Ara ini gajinya cuma 10 juta Pak, kalau DP-nya 5% nggak bisa, kemudian cicilannya maksimal 30% alias 3 juta. Betul ya, DP-nya harus 40%. Atau yang kedua, Pak nggak bisa, Mbak Ara ini dulu pernah kredit motor nggak lunas, checkingnya kena, saya cari-cari pembeli susah, begitu dapat masuk ke bank, banknya cuma ngomong, sorry Pak, nggak memenuhi syarat, kita pusing lagi. Oke? Mau nggak Bapak itu dikaderin sama perbankan? Saya cerita ya Bapak Ibu boleh catat sekalian kendala-kendala perbankan yang sekarang kita temui KPR-nya aja. Yang pertama adalah BI checking. Betul ya? Berapa banyak orang tersaring di situ langsung. Saya tanya sama salah satu senior manager Bank Syariah Indonesia, namanya Pak Ruli juga. Pak, dari 100 orang yang Bapak dapat pengajuan KPR, berapa yang disetujui? Berapa Pak? Dia jawabnya 8. Hah? 8 Pak? Iya. Terus yang 92 orang kemana Pak? Ya terpaksa kita buang Pak. Nah, akhirnya terjadi apa? Kita yang cari pembeli susah, keluarin budget marketing nggak Pak? Keluarin biaya pameran nggak? Bikin brosur? Terus ditolak sama Bank. Sakitnya tuh di sini. Ya, gara-gara BI checking. Yang kedua, BI checking saya lolos Pak. Saya nggak pernah utang. BI checking saya nihil, bukan nol ya. Nihil itu artinya nggak pernah utang. Kalau nol, pernah utang tapi lunas. Ya. Nihil bisa nggak? Saya ngajuin KPR. Nihil bisa nggak Pak? Bisa. Oke. BI checking saya lolos. Problem kedua adalah namanya DP. DP minimal kalau kita rata-rata ya 30% lah. Kalau kita mau 5% kayaknya nggak nyampe, pasti lebih dari itu. DP minimal 30%. Ada 100 orang pembeli, 100-100-nya lolos di BI checking. Pertanyaannya ketika masuk ke DP 30%, ada yang nonton nggak? Berapa Bu? Ya, pasti banyak itu ya. Oke, itu kendala kita berarti ya. Dan kendala ketiga adalah biaya. Bapak itu pernah ngitung nggak biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk sekedar mendapatkan persetujuan akad SP2K, SP3K berapa? $12 juta dari harga makar subsidi ya. Subsidi. Saya pernah ngitung Bapak Ibu sekalian, 8-12% dari harga rumah. Ngeri nggak? Jadi kalau harga rumahnya 300, saya ngomong rata-rata 10% aja, berarti dia harus keluarin biaya akad, provisi, notaris 30 juta. Kasihan ya? Ya. Yang keempat, pernah nggak Bapak Ibu di sini pernah ketemu sama konsumen maunya? Kalau ada hibahnya saya nggak mau. Betul ya Pak? Wah, di Jogja banyak, di Tangerang banyak, di Jakarta banyak. Orang yang mereka maunya nggak pakai hibah. Kalau kita mau bicara jujur, hibah itu 12% setahun minimal. Betul nggak Pak? Betul ya? Saya punya developer di Salatiga, itu masuk subsidi Pak. Kreditnya dia sebulan 2,3%. Saya ngomong sama dia, kamu kalau berani ambil 2,3% sebulan, berarti kamu siap-siap tiap bulan pulau 1 miliar. Oke. Dan beneran nggak?
sampai sekarang utangnya tetap 6,5 miliar, rumahnya tiap bulan berkurang satu. Utangnya tetap. Selain DP, selain bunga, selain biaya, ada lagi yang namanya penalti. Bapak Ibu sadar nggak ketika Bapak Ibu kredit 5 tahun, telat sehari harus bayar denda? 5 tahun kreditnya saya bayar 4 tahun, saya juga kena denda, Pak. Betul nggak? Aneh kan kalau dibayar cepat kena denda, setelah 1 hari juga kena denda. Menang siapa? Menang Bapak. Oke, selain penalti, kalau untuk rumah subsidi ada yang namanya buyback guarantee, betul ya? Developer harus tanda tangan satu perjanjian namanya buyback guarantee. Ketika ada konsumen yang nggak bisa bayar, maka developernya harus beli balik, direnovasi lagi, kemudian dijual lagi. Betul ya, Pak? Namanya buyback guarantee. Terus kalau rumah subsidi, poin ke-7 adalah yang namanya momoknya kita namanya kuota. Kuota LPP, kuota BP2PT, ya kan Pak? Dan ternyata kuota ini dimainkan Pak. Tetap Panikiro. Kalau saya berani kasih, kuotanya dapat. Ini bisa jadi rahasia. Ini orang yang main di developer subsidi itu dari kayak orang yang kena jebakan dana. Maju kena, mundur kena, belok kiri kena, kanan kena. Ya kan Pak? Bapak harus bangun dulu. Air sekarang diputar nyala, ketik dinyalain, nyala, baru subsidinya cair. Betul ya? Yang nomor 8 ada namanya proses back ekosistem, Bapak Ibu sekalian. Saya 1 sampai 7 polos. Tapi KTP saya tulisannya pedagang online, pedagang gorengan. Bisa nggak saya KPR? Nggak bisa ya? Bisa. Iya, kita nggak punya. Baik. Oke, kalau gitu kita cari yang orang yang punya duit banyak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, wanita malam yang mereka 1 kali open PO 3 juta, bisa nggak KPR? Nanti tanyain, Mbak, kerjanya apa Mbak? Jawabannya bingung. Mau jawab apa? Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bergabung dengan kami mempunyai sebuah sistem bisnis developer. Kalau saya hilangin 8 ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang proyek Bapak itu nggak perlu pakai BI checking, nggak perlu pakai DP, nggak perlu pakai riba, nggak perlu pakai biaya, tanpa penalti, tanpa denda, tanpa sita, tanpa bank ekosistem. Kira-kira dari 2 tahun proyek Bapak Ibu bisa jualan paling cepat berapa lama? 6 bulan. Hah? 6 bulan Pak? Yakin Pak? 1 tahun Pak. 1 tahun. Hah? 1 tahun Pak? Kalian berani tantangan dengan saya nggak 3 bulan total? 3 bulan Pak. Berani Pak? Yakin ya Pak? Apa berapa Pak? 1 tahun Pak. Nggak bisa lebih cepat Pak? Itu saya lagi semua Pak. Karena kan dana pembangunan. Oh, bukan soal Pak, bukan pembangunannya, jualannya aja. Yang penting jualan dulu. Kalau jualan sih bisa. Ya, kalau mau kan kita kasih setahun Pak. Iya. 3 bulan berani Pak. Soal aja Pak, bukan pembangunan. 6 bulan. 6 bulan, 3 bulan berani ya Pak. Ini Bapak berapa? 6 bulan. Oke, Bapak berapa? Berani Pak? Bapak juga sama, 3 bulan. Saya nggak yakin Bapak itu. Saya nggak yakin. Justru karena saya nggak yakin dengan Bapak Ibu sekalian, tapi saya maunya 3 bulan contoh, maka kami akan memberikan sebuah tools penjualan kepada Bapak Ibu sekalian. Toolsnya apa? Pembeli cukup membayar 1% sebulan.
selama 100 bulan. Misalkan harga rumah 300 juta, berarti pembelinya itu bayar berapa? 3 juta sebulan kali 100. 3 juta kali 100 berapa mas? 300. Untung kita dari mana? Ya kan? Nah, saya kasih ke Bapak Ibu sekalian ya. Ini gambarnya. Kalau saya kasih ke Bapak Ibu sekalian dengan konsep yang seperti tadi, saya menghilangkan ini dan cara jualannya 1% sebulan. Tapi keuntungan Bapak saya naikin 5 kali lipat, mau nggak? Mau dong. Mata gitu semua saya bayar. Mau kan? Mau. Yes. Saya kasih gambar ke Bapak Ibu sekalian ya. Perkenalkan, kami dari Maxwin Organization, Bapak Ibu sekalian. Kami dari Maxwin Organization, di mana Maxwin Organization ini adalah sebuah perusahaan. Kami afiliasinya dari Calon Kokpan Group. Bapak Ibu tahu Calon Kokpan Group? Calon Kokpan Group itu adalah perusahaan makanan ternak terbesar di dunia dengan kepemilikannya aslinya adalah di Thailand. Pemilik Calon Kokpan Group di Thailand, kekayaannya 484 triliun. Rajanya Thailand aja kalah sugih. Nah, dari Calon Kokpan Group ini itu masuk ke Indonesia melalui joint venture dengan pengusaha di Indonesia. Nah, sekarang holding kami yang di Indonesia aja itu sudah lebih dari 400 perusahaan. Ya, kami menciptakan sebuah sistem di mana sistem ini akan merevolusi bisnis developer yang ada di Indonesia. Pertanyaan saya kenapa Bapak Ibu sekalian, developer dapat duitnya dari mana? Developer dapat duitnya dari mana sih? Dari jualan. Kalau nggak jualan dapat duit apa? Nggak dapat. Kalau nggak dapat duit, utang lagi. Dari lubang tutup lubang. Saya kasih sebuah ide ke Bapak Ibu sekalian bahwa kami ini akan memasukkan beberapa jenis mesin uang ke dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian yang nanti akan bekerja sama dengan saya. Ya, mesin uangnya seperti apa? Saya boleh jelasin dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan yang angka 1 dan 2 ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kami bikin di sini lah. Bapak bisa dibikin ini kan? Katakanlah Bapak Ibu sekalian ini developer sudah mengusahakan. Bapak Ibu kalau masuk ke bank perizinan belum komplit bisa dicairin nggak duitnya? Ya bisa ya, perizinan harus komplit ya. Sekarang harus berbentuk PT ya, nggak boleh perorangan ya. Betul ya? Saya tulis dulu deh. Syaratnya perbankan ya. Syaratnya harus berbentuk PT, harus clean and clean, betul ya? Boleh punya utang nggak? Boleh ya? Asal jaminannya di masukkan ke bank. Oke. Berarti kalau begitu kita berandai-andai, Bu, kasih saya nilai proyek yang fantastis untuk Ibu. Nilai proyeknya berapa yang fantastis? Berapa? 100 miliar? Saya hitung 100 miliar ya Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya hitung dengan nilai proyek masing-masing developer ini punya proyek senilai 100 miliar. Boleh ya, Bapak Ibu ya? Nilai proyek Bapak Ibu 100 miliar. Bapak Ibu sudah pembebasan lahan, sudah ngurus perizinan, sudah
sudah bikin PT, sudah ada progres dibandingkan enfill, pasung, bagian atau bikin pakai keliling, plotting, ventiling dan sebagainya. Aku Bapak Ibu sekalian sudah keluarin duit kira-kira 40%. Ya. Kalau 40% dari 400 miliar adalah 40 miliar, betul ya? Jadi kurang berapa Bapak Ibu sekalian? 60. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pinjam ke bank, yang dibiayai sama KPR-nya yang mana? Apakah pasung-pasung termasuk pembiayaan atau hanya dibiayai rumahnya aja? Rumahnya aja ya. Berarti pasung-pasung menjadi tanggung jawab siapa? Developer. Kalau gitu saya ambil alih. Pasung-pasung gaji karyawan, pas operasional, budget marketing, fee marketing, terus apa lagi? Overhead cost saya nanggung. Bapak Ibu mau nggak? Ya, mau ya? Pasti mau ya? Oke. Kalau gitu yang saya tanyakan tadi, yang saya ceritakan tadi, saya masukin ke yang 60, termasuk konsumsinya. Termasuk konsumsinya, termasuk pasok-pasok, termasuk gaji karyawan, termasuk PPH final bahkan. Oke, saya tanggung. Bapak Ibu mau? Ya, saya masukkan ke yang 60. Iya, enak ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya ketika kami menanggung 60 miliarnya atau 60%-nya, PT Bapak Ibu jadi kaya atau miskin? Kaya. Kaya Pak? Hah? Miskin. Enggak. Karena 60% ini tidak boleh digunakan apapun selain untuk konsumsi. Saya kemarin ketemu sama 32 developer Apersi di Jawa Tengah. Saya tanya sama mereka, ayo siapa yang dapat KYG terus besoknya beli mobil baru? Siapa yang dapat KYG terus besoknya jalan-jalan ke luar negeri? Siapa yang dapat KYG besoknya beli iPhone 13 Pro Max? Siapa yang dapat KYG terus besoknya nikah lagi? Ini nggak boleh. 60% harus wajib, 100% untuk kita gunakan untuk konsumsi. Bapak Ibu sepakat ya? Setuju ya? Harus amanah kan? Oke. Kalau gitu PT-nya miskin pakai ya Bu? Miskin kan nggak punya apa kan? Cash flow-nya nggak punya. Ya nggak? Orang jualannya tadi 1% doang. Orang dapat duitnya dari mana? Oh nggak dapat DP. Betul ya? Miskin. Maka karena miskin, kami nggak mau. Kami akan memasukkan mesin uang kedua. Sehingga dapat 100. Oke, 100 miliar kedua. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Ya kaya. Ya, biar kaya. Cara penggunaannya mesin kedua seperti apa? Ibaratnya begini. Anggap meja di depan Bapak Ibu itu adalah proyek Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kita anggap sebagai tanah. Ya, terus gelas-gelas yang ada di atas meja Bapak Ibu sekalian itu adalah mesin kedua tadi. Oke, gelas-gelas itu umpamanya adalah pohon durian musangking yang saya tanam di atas proyeknya Bapak Ibu sekalian. Paham? Pertanyaan saya, pohon durian musangkingnya punya siapa Pak? Gelasnya punya siapa? Punya kamu. Punya saya, betul ya? Saya tanam pohon durian musangking di atas proyeknya Bapak Ibu sekalian. Yang kita jual bukan tanahnya, yang kita jual bukan pohonnya, yang kita jual adalah buahnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena saya tanamnya di atas tanahnya Bapak, dan saya tanamnya pohon durian musangking, saya jual dapat untung banyak apa? Bapak Ibu sekalian, kita bagi keuntungan.
sesuai dengan persentase saham. Yuk kita hitung bareng-bareng Pak persentase sahamnya. Ini saya jual dari 100 ya Pak. Betul? Yang di sini juga dari 100 ya. Berarti de facto aset Bapak Ibu sekalian di PT jadi berapa? 200. Paham ya Bapak Ibu ya angkanya ya? Yang di belakang kita yang ini sana. Nah, yang kedua saya putri di mana? Bapak Ibu tahu tuyul nggak? Tahu? Ada yang pernah main tuyul? Nggak pernah? Tuyul itu caranya begini Bapak Ibu. Kalau saya piara tuyul itu saya tanam, saya masukkan ke dalam bentok atau kunci, betul ya? Saya kasih makan kepiting atau yuyu kalau itu jauh. Oke, pertanyaan saya kalau tuyulnya di rumah di bentok itu kita dapat duit nggak Pak? Nggak dapat. Kalau kita pengen dapat duit, tuyulnya harus jalan-jalan ke tetangga ya. Hanya tetangga duitnya hilang, sebasanya juga duitnya hilang gitu. Yang dibawa masuk sama tuyulnya apa ya Pak? Duitnya, betul ya? Jadi yang kedua ini Pak, Bapak Ibu sekalian, ini tuyulnya itu. Uang ini tidak boleh ada di PT, karena begitu uang ini di PT, kita nggak dapat puteran, kita nggak dapat untung, kita nggak dapat cash flow. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, saya puterin di mana sih? Yang kedua ini, contoh ya, ada yang bergerak di bidang haltes ya di sini? Enggak. Oke, ini aja. Minyak goreng deh, minyak goreng sekarang lagi mahal ya. Tiba-tiba Bu Veno ngomong sama saya gitu, Pak, ini ada kuota minyak goreng Pak. Kalau satu kota ini Bapak ambil semua, otomatis distribusinya kita yang ngatur. Berapa Bu modalnya Bu? 100 miliar. Oke, saya akan keluarin kedua ini untuk kita beli minyak goreng. Bu Veno, sewa gudang. Transportasinya dipikirin, kita jual. Kalau kuota minyak goreng di sebuah kota kita ambil semua, yang terjadi apa Bapak? Stoknya kosong, stok kosong harga naik, tak jual. Katakanlah saya punya rata-rata keuntungan 15% potong, masuk akal nggak? Masuk akal ya? Saya potong biaya katakanlah 5% lah, saya untung di situ 10%, boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Hitungannya masuk akal Bapak Ibu? Nah, pertanyaan saya balik lagi ke Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu punya proyek 3 tahun, keuntungannya 20-30%, rata-rata sebulan berarti setahun berapa? 10 ya? 7-10% ya? Betul ya? Bapak Ibu punya keuntungan 7% setahun, 10% setahun, punya proyek 3 tahun. Berani nggak Pak yang 10%? Habis tahun pertama kita ambil 10%. Berani nggak? Bapak Ibu punya cash flow keuntungannya 30%, proyeksinya keuntungan 3 tahun ke depan 30%, berarti rata-rata setahun 10%. Habis tahun pertama, refreshing dulu dong, ambil dulu untungnya 10%. Coba, yang diambil bukan untung, yang diambil adalah modal kerja. Betul ya? Kalau Bapak tak ambil modal kerjanya 10%, kira-kira rontok nggak Pak? Cash flow-nya rontok ya? Berani ya? Berani ambil? Nggak berani ya? Rontok kan pasti ya? Kalau hanya rata-rata 7-10% setahun, saya nggak mau. Kita dengan cicilan 1% sebulan tadi, kalau Bapak Ibu hitung sekalian, secara otomatis sebenarnya kita sudah punya revenue 1% sebulan. Betul ya? Berarti dari 2 mesin yang tadi, kita bisa menghasilkan sebulan rata-rata 1% dari developer, 10% dari tuyul kita.
Oke, 11%. Tapi ingat ya, asetnya tadi jadi berapa Bapak Ibu? Jadi 200. Berarti ini kan, ini 10% kan dari 100, 1% dari 100 kan? Ini harus tak bagi 2. Ketemunya berapa Bapak Ibu? 11 dibagi 2. 5, per bulan. Bapak Ibu mau nggak join dengan saya kasih keuntungan 5,5% sebulan. Jadi masa keuntungannya cuma 10% setahun. Mau? Beneran mau Pak? Yuk kita hitung 5,5% kali 12 bulan berapa Pak? Tuh. Berapa? 66%. Bapak Ibu tahu nggak keuntungannya Bogor Bro? Sebuah proyeknya dia 45 tahun, keuntungannya dia bersih 28%. Sama keuntungan Bapak Ibu menang mana? Menang kita jauh Bu. Yuk kita kali 5,5% kali 18 bulan Bapak Ibu. Ketemunya berapa? Silakan pakai kalkulator. 99%. Artinya apa Bapak Ibu? Secara prinsip dalam waktu 18 bulan modal Anda sudah balik 100%. Modal saya yang saya keluarin sudah balik 100%. Sisanya ini yang pertama. Keuntungan lagi dengan kita adalah ketika Bapak Ibu sudah punya proyeknya selesai sold out, Bapak Ibu pusing lagi kan? Pembebasan lahan lagi, perizinan lagi, birokrasi lagi, jualan lagi, gitu ya. Di kita, proyek Bapak Ibu semua selesai, tuyul saya berarti kerja nggak? Enggak. Kalau tuyul saya nggak berhenti kerja, berarti Bapak Ibu masih bisa dapat potensi penghasilan nggak? Bisa ya? Kalau Bapak masuk ke perbankan, Bapak kasih bunga nggak? Di sini Bapak kasih bunga apa dikasih pensiun? Pensiun, pilih mana Pak? Bahkan berapa sih? Siasatnya kita. Yuk kita itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tadi 1,40 ya. Dibagi 200 ketemunya 20%. Setelah Bapak Ibu jadi 20% di perusahaan Bapak Ibu sendiri. Mau nggak? Mau nggak Pak? Masih mau Pak? Kecil itu. Masih mau Pak? Jangan bilang terpaksa. Yuk kita itu Bapak Ibu sekalian. 5,5 miliar yang kita bisa puterin adalah yang di atas atau yang di bawah Bapak Ibu? Yang di bawah ya? 100 ya? Pak minta tolong dihitungkan Pak 5,5% kali 100 miliar berapa setiap bulan? Oh, cepat banget kalau hitung duitnya. 5,5 miliar sebulan. Betul ya? Dari tuyul kita bisa mendapatkan 5,5 miliar sebulan. Bapak tadi sahamnya berapa Pak? 20% ya? Ini kali lagi Mas. 20% kali 5,5 miliar. Mau nggak Bapak saya pensiun 1,1 M tiap bulan? Proyek Bapak selesai, Bapak angkat-angkat jalan-jalan ke luar negeri tiap bulan kita transferin 1,1 miliar. Nggak tepuk tangan nih Pak, buat saya Pak. Bapak Ibu pernah berpikir bahwa ada sebuah bisnis ini seperti ini tidak? Ya, Pak. Bapak percaya atau nggak percaya Pak? Saya nggak percaya. Oke, sampai sini dulu Pak. Bapak Ibu sekalian, silakan mau menanyakan sesuatu, saya jawab dulu sebelum kita lanjut. Monggo, silakan. Ada yang mau nanya? Ini.
Saya buka masker nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya udah vaksin booster. Sebelum dibacakan mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ini Pak, pertanyaannya udah langsung. Oh sudah ada. Pertanyaan Bapak Ibu saya simpan dulu. Kalau ada yang mau nanya di luar ini boleh silakan. Silakan Pak. Ya Pak Wiki. Pak Febi, silakan. Pak Febi sudah ngomong sama kita. Pak Febi. Makasih Pak. Kami menanyakan yang 100% yang tadi Bapak bilang itu tujuh yang dikerjakan. Maksudnya itu program yang dikerjakan itu diatur oleh MBU-nya atau kitanya dari perusahaan kita yang untuk menjalankan itu. Untuk Bapak Ibu, kira-kira 100 miliar ini siapa yang puterin? Kalau Bapak Ibu saya kasih 100 miliar ya harus menghasilkan minimal 10 miliar di masa 10 miliar sebulan bisa nggak? Nggak bisa Pak. Jadi di ayat Al-Quran juga ngomong serahkanlah pada ahlinya. Kami Max Green Organization ini adalah afiliasi dari John Kopan dan kami sudah terbiasa melakukan financial engineering dari tahun 79. Owner John Kopan Indonesia namanya Francisco Avandi, seorang warga negara Indonesia tinggal di Surabaya, dan kami punya dana GSR yang kami puterin ke Bapak Ibu sekarang ini hanya 26 triliun. Kecil sih Pak, cuma 26 triliun. Ada satu pertanyaan Pak Wiki misalkan, pertanyaan lebih nomor lagi. Satu developer besar di Pekalongan, dia ketemu sama Maxfit bersama dengan saya, dia ngomong, Pak, kalau saya cuma muterin 100 miliar, cuma dapat 5%, 10% gampang Pak. Pertanyaan saya, Bapak bisa nggak puterin? Kalau proyek Bapak dapatkan ya, Bapak bisa nggak puterin 2 triliun, 3 triliun? Tambah pusing lagi Pak. Betul? Kami jawabannya dua hal Pak. Saya ngomong sama dia, Bapak di Pekalongan ya, Jawa Tengah ya? Ya. Saya bukain data BI Pak. Saya bukain di situ data BI-nya. Orang yang utang tercatat di BI dan alamatnya di Jawa Tengah itu 328 triliun. Kalau saya hanya mau ke situ bisa nggak? Kalau cuma ada 3 triliun. Di jawaban kedua saya ngomong sama Depoknya, Bapak pernah main jagung nggak? Ada yang pernah main jagung nggak? Jagung? Pernah? Ada? Hah? Nanam aja? Iya, kami jual sepasang. Bapak Ibu tahu ya, Cokopan itu perusahaan makanan tengah ya, jadi pasti butuh jagung ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, jagung itu panen raya Indonesia setiap 4 bulan sekali itu 6 juta ton. 6 juta ton itu artinya 6 miliar kilo. Anggap aja CP Cokopan itu ngambil cuma 2 juta ton. Ya, keuntungan saya waktu naik jagung itu cuma 100 rupiah Bapak Ibu per kilo. Kalau dikaliin dengan 2 miliar kilo, keuntungan saya berapa? 200 miliar. Itu keuntungan saya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, untuk dapat keuntungan 200 miliar, putaran saya berapa? 3,2 T. Itu baru dari jagung, belum dari dedak, belum dari yang mana. Ya, jadi kalau Bapak Ibu percaya nggak bahwa kami bisa muterin 100 miliar bisa dapat 5,5% sebulan? Percaya ya Pak? Karena kami sudah begitu. Ya. Cara Kopan itu mainnya di financial engineering. Jadi semua PT-PT yang tercantum di atas meja ini, yang nanti akan bekerja sama dengan saya,
PT Bapak Ibu sekalian ini dalam waktu 5 tahun saya naik valuasinya minimal 10 kali lipat dari nilai proyeknya. Kalau nilai proyeknya 100 miliar, berarti PT Bapak Ibu sekalian 5 tahun ke depan valuasi asetnya jadi 1T. Bapak punya 40 miliar kan di sini. Jadi berapa Pak? 400 miliar. Sahamnya mau dilepas atau mau dipegang Pak? Hah? Lepas Pak. Lepas bikin PT baru lagi, nikah lagi dengan saya dari kecil, dari tangan. Skalanya beda. Bapak Ibu lihat di sini saya punya riba di sini. Bapak lihat di sini saya punya duit bank di sini. No Pak. Kenapa? Bapak Ibu sudah jelasin ya. Kami punya konsep 3T. Ya. T yang pertama tanpa jaminan. Jadi ketika Bapak Ibu pinjam di bank, asetnya dijaminkan ke bank, di kami asetnya dipegang di PT, tidak di bank. Notaris Bapak yang pegang sebagai bukti bahwa kami tidak menjaminkan asetnya Bapak ke bank kami lagi. No. Oke? Kan ya? Dari sini membuktikan kami punya duit nggak Pak? Ya. Yang kedua, selain tanpa jaminan, kami tanpa pengembalian. Jadi 60 miliarnya ini dan 100 miliarnya ini, Bapak Ibu tidak perlu bingung, aduh cara kembaliinnya gimana? Berapapun investasi yang kami masukkan ke dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian tidak perlu dikembalikan. Enak betul Anda. Dan yang ketiga adalah karena ini bukan merupakan pinjaman, bukan merupakan hutang, maka Bapak Ibu tidak usah atau tanpa riba. Ya, kenapa saya bilang tanpa riba? Kalau saya mention Bapak Ibu 1,1 miliar tiap bulan, ribanya di mana? Oke. Nah, dari dua mesin ini, apakah selesai sampai di sini? Enggak, Bapak Ibu. Saya masih punya mesin ketiga, Bapak Ibu. Namanya Real Estate Investment Trust, atau kalau bahasa Indonesia namanya DIRE, dana investasi untuk real estate. Dana ini keluar karena ada real estate-nya. Maka sebenarnya kalau kita mau jujur, proyek Bapak Ibu sekalian itu besarnya kami gunakan sebagai underlying project supaya mesin ketiga itu keluar. Mesin ketiga ini seperti apa sih analoginya? Analoginya